ambil dari instrumen musik dari MP3 ini melalui soundcard ya, disambungkan ataupun disalurkan ke soundcard, dan ada satu kabel lagi ini buat di ampli masuk ke speaker ya. Oke. Terus selanjutnya kita gunakan mic ya. Mic ini nanti ada dua buah ya. Mic yang satu nanti ditaruhnya ke mixer, mic yang kedua taruh kita ke soundcard. Jadi kedua-duanya itu berfungsi ya untuk mic-nya. Kalau untuk mixer nanti kita masukkan ke mic dinamik. Kalau untuk ke soundcard kita masukkan mic condenser. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo guys, kembali lagi bersama Pocong Imut. Pocong Imut kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara pasang soundcard F998 ke mixer ya. Kita compare dengan mixer. Jadi teman-teman ya, masih banyak sekali teman-teman yang kurang memahami ataupun belum paham bagaimana caranya mengkonvers antara soundcard dengan mixer. Dan kali ini Pocong Imut akan memberikan tutorialnya, apa sih fungsi dan tujuannya untuk mengkonvers antara soundcard dengan mixer. Jadi menurut Pocong Imut, antara soundcard dengan mixer sebenarnya sama-sama mempunyai fungsi dan perannya ya. Karena si soundcard ini sebenarnya cukup ya, cukup untuk melakukan aktivitas buat streaming ataupun karaoke. Dan mixer pun juga sama ya, bisa melakukan sebuah aktivitas seperti kita melakukan live streaming ya, ataupun berkaraoke, itu sebenarnya sama saja ya. Tetapi untuk kelebihan ketika kita mengkonvers antara soundcard dengan mixer ini, yang pertama kita bisa mengontrol dari soundcard ke mixer ataupun sebaliknya ke mixer ke soundcard ya. Dan untuk pengontrolannya yaitu sesuai, kalau untuk mic ya, itu nanti kalau misalkan dari mic-nya dari mixer, itu nanti pengaturannya ada di mixer. Apabila mic-nya ada di soundcard, berarti nanti pengaturannya ada di soundcard ya. Kalau untuk kegabungannya dari keseluruhannya itu apabila adanya instrumen musik ya. Kalau instrumen musik itu bisa dikelola kedua alat ini ya, bisa mengontrol dengan menggunakan soundcard ataupun bisa menggunakan dengan mixer. Nah itu ya untuk tujuan utamanya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita siapkan dulu yang namanya soundcard, dan kebetulan Pocong Imut menggunakan soundcard F998 dan menggunakan mixer mini Yamaha PM4 dan menggunakan ampli sebagai speaker aktifnya, dan menggunakan speaker eksternal yang biasa digunakan buat PC ataupun laptop. Oke, kita lanjut. Kita nyalakan dulu ya mixernya, dan kita juga nyalakan soundcardnya, dan kita juga nyalakan untuk speaker aktifnya ya, dan kita juga nyalakan untuk speaker eksternalnya. Oke, kedua-duanya udah nyala, dan Pocong Imut untuk musik nanti menggunakan card reader ya, menggunakan USB ataupun flashdisk yang sudah ada MP3-nya ya. Oke, kita pakai mode dulu ya. Ini sudah aktif ya, ini sudah aktif. Kita pause dulu. Selanjutnya kita siapkan kabel ya, siapkan kabel untuk menyambungkan antara soundcard ke mixer. Yang pertama kita siapkan untuk soundcard ya, dari lubang uncompany ya. Ini yang menggunakan 3.5. Nah, lubang uncompany ini adalah sebenarnya musik dari mixer nanti disalurkan ke soundcard ya, nanti dari mixer ke soundcard ya. Yang pertama kita ambil kabel ya, semacam ini. Kabel ini menggunakan kabel RCA, dan ini menggunakan colokannya itu 3.5 ya. Dan kita langsung masuk ke record ya, karena record ini nanti berfungsinya buat instrumen musik ya. Kita
kita langsung colokkan. Ya, ini untuk pertama ya. Pertama kita masuk ke record sebagai instrumen ataupun buat pengantar musik, disalurkan ke sound card ya. Oke. Dan siapkan kabel juga ya buat masukkan ke accompany ya sebagai instrumen musik. Oke. Dan kita sambungkan jadi satu ya. Jadi teman-teman harus punya konektor semacam ini ya untuk kabel sambungannya. Oke. Oke, kita sudah ya. Ini untuk pemasangan pertama ya dari instrumen musik ya. Musik dari mixer masuk ke sound card. Oke. Terus yang kedua, kita siapkan kabel lagi, yaitu menggunakan kabel RCA ya. Kabel RCA ini nanti disambungkan ke ampli sebagai speaker aktifnya ya, dari mixer ke ampli ya. Di sini ada lubang main outputnya. Karena di lubang ini dia menggunakan jacknya itu 6.5, maka kita siapkan konektornya yaitu 6.5-nya ya. Oke, berarti ada 2 buah ya. Ini untuk konektornya ya. Ini ukuran 6.5 dan menggunakan female-nya menggunakan 3.5. Oke. Dia menggunakan colokan RCA ya. Kita masukkan ke sini dan kita sambungkan kabel ini. Ini untuk kabel disalurkan ke speaker aktif ya. Oke, ini yang kabel yang kedua ya. Masukkan ke ampli. Ya. Nah, di sini kan ada nih untuk sambung di kabel RCA-nya. Untuk lubang RCA-nya. Oke. Ini sudah masuk. Kita geser dulu. Oke. Kedua kabel sudah masuk, kabel instrumen musik yang akan dimasukkan ke sound card ataupun disambungkan ke sound card. Dan untuk kabel RCA ini ya dari mixer ke ampli ya sebagai speaker aktifnya. Selanjutnya kita siapkan untuk handset ya. Untuk handset kita siapkan handsetnya. Ini handsetnya kita siapkan. Fungsi handset ini nanti dia untuk mengontrol dari keseluruhan ya, dari sound card ataupun dari mixer. Semuanya bisa dikontrol dengan handset ini ya. Kita masukkan ke handset. Oke, handset sudah masuk ya. Ini untuk kabel handsetnya kita pinggirkan ke sini dulu. Handset sudah. Terus selanjutnya kita siapkan kabel juga 3.5 ini ya. Ini untuk live-nya ya. Kalau misalkan ingin live streaming kita gunakan ini ya buat di handphone. Kalau misalkan hanya buat karaoke ini tidak perlu juga, nggak apa-apa ya. Kita masukkan ke LAN ya, ke LAN 1. Oke, kita masukkan ke handphone ya. Oke. Oke, ini untuk LAN-nya. Oke, untuk LAN-nya sudah, buat instrumennya sudah, buat handsetnya sudah, dan dari mixer ya ke sound card sudah ya, yaitu diambil dari instrumen musik dari MP3 ini melalui sound card ya, disambungkan ataupun disalurkan ke sound card. Dan ada satu kabel lagi ini buat di ampli masuk ke speaker ya. Oke. Terus selanjutnya kita gunakan mic ya. Mic ini nanti ada 2 buah ya. Mic yang satu nanti ditaruhnya ke mixer, mic yang kedua taruh kita ke sound card. Jadi kedua-duanya itu berfungsi ya untuk mic-nya. Kalau untuk mixer nanti kita masukkan ke mic dinamik. Kalau untuk ke sound card kita masukkan mic condenser. Oke. Nah, kita siapkan untuk ini mic dinamiknya ya. Ini nanti untuk mic dinamik ya, nanti berperannya itu suaranya itu ataupun untuk mengontrol pengaturan suara mic ini nanti dari sini ya, dari
mixernya. Sudah masuk ya. Ini untuk mic bagian dinamiknya ya. Terus selanjutnya ke soundcardnya, kita juga akan kasih mic juga, yaitu menggunakan mic condenser ya. Kita menggunakan mic condenser menggunakan jack 3.5 ya. Oke, taruh dari sini dulu dan kita masukkan ke mic-nya ya, ke mic condenser. Nah, jadi begini ya untuk pemasangannya ya. Dari LAN ya, ke LAN 1 untuk live ya, ke handphone. Ini untuk instrumennya ya. Nanti dari mixer ke soundcard. Terus ini untuk handsetnya untuk mengontrol suara dari kedua alat ini ya, antara mixer dengan soundcard. Terus di sini ada mic condenser ya, mic 1 condenser. Terus ini untuk di mixernya ya, ada kabel ini, kabel speaker ya, dari ke ampli langsung ke speaker. Dan kabel instrumen ini nanti masuknya larinya ke soundcard ya, dimasuk di unaccompany ya, ataupun di instrumen musik. Oke, ini sudah cukup ya kalau untuk melakukan live streaming ataupun melakukan karaoke ataupun melakukan podcast ya. Biar kita suaranya itu bisa keluar, bisa terdengar di dalam rekaman, maka Pocong Imut akan menyiapkan juga untuk speaker eksternalnya ya, supaya keluar. Nah, speaker eksternal ini nanti bunyinya itu dari sini ya, dari soundcardnya ya, masuk ke soundcard. Karena ini nanti masuknya dia punya speaker sendiri ya, dari mixernya menggunakan ampli, dan ini juga menggunakan speaker eksternal. Jadi semuanya bisa terkontrol ya. Suara dari mixer sudah ada speakernya, dari soundcard juga sudah ada speakernya. Jadi semuanya bisa terkontrol. Kalau misalkan speaker, kalau misalkan mic dinamik, ini nanti keluar suaranya di speakernya itu hanya di amplinya ya, di speakernya, tidak bisa di eksternalnya ya, yang disambungkan ke soundcard. Dan sebaliknya, kalau untuk mic condenser ini, dia tidak bisa masuk ke ampli ya, tidak bisa masuk ke speaker aktif, tapi dia hanya bisa masuknya ke eksternal. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk pengontrolan musik, semuanya ini bisa berfungsi, mulai dari soundcardnya ataupun dari mixernya, seperti itu. Itu perbedaannya ya. Perbedaannya ada di mic, tapi semuanya berfungsi seperti itu ya. Oke, kita akan coba. Yang pertama kita coba dari check sound dulu ya. Oke. Kita mulai dari mixer ya. Kita mulai dari mixer dulu. Oke, kalau mixer berarti dia menggunakan mic dinamik ya, kan di sini. Oke, cek 1. Oke, volumenya kita naikkan. Cek 1, cek 1. Oke, naikkan lagi. Cek 1 2 3. Oke, 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, untuk pengontrolan unaccompany ini bisa ya, bisa dari instrumen ya. Jadi suara mic dari handset, suara mic dari mixer ini bisa dikontrol di soundcard ya, di unaccompany. Kalau ini kan kecil ya, kalau kita naikkan unaccompany-nya, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, maka dari lampu ininya ya, indikatornya udah kebaca tuh ya, 1 2 3. Nah, jadi mixer yang disambungkan ke soundcard itu bukan hanya musik saja, ternyata suara mic juga, pengontrolan suara mic juga bisa dikontrol dari soundcard ini ya. 1 2 3 cek, 1 2 3 cek. Oke, kita sudah ketahuan ya bahwa mixer ya, soundcard dipadukan dengan mixer, ternyata untuk mic dari mixer ya bisa dikontrol dari soundcard ya, seperti ini. Bukan dari sini saja ya kita mengontrolnya, cek 1 2 3, tapi bisa dikontrol dengan menggunakan soundcard ini ya. Tapi kayaknya untuk dari di unaccompany-nya saja ya. Kalau di misal di echo-nya, cek 1 2 3 2 3 1, tidak ngaruh ya kalau untuk di echo-nya, karena ini punyanya mic condenser. Tapi untuk instrumennya ini masih nyambung antara mixer dengan soundcard, seperti itu ya. Oke, cek 1 2 3 dicoba.
pengecekan selesai ya untuk mic dinamik dari mixer ya ke soundcard ya, atau bisa ke soundcard dan bisa diaplikasikan di monitoring di soundcard ini dari angka bunyinya ya, ataupun dari instrumennya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita gunakan mic condenser, yaitu dari soundcard ke mixer ya. Apakah nanti bisa dikontrol dari mixernya untuk mic condensernya? Kita cek aja ya. Cek satu. Oke, kita volumenya kita naikkan. Cek 1 2 3 dicoba. Cek 1 2 3 dicoba. Ini hasil dari mic ya, dipasang atau disambungkan ke soundcard ya, dipasangkan ke soundcard. Dan apakah soundcard ini bisa mengontrol? Cek 1 2 3. Ternyata tidak bisa dikontrol, dan suara mic dari kondenser ini tidak masuk ke speaker aktif ya, di speaker ataupun di amplinya, hanya masuk ke speaker eksternal karena dimasukkannya ke sini ke earphone ya, seperti itu. Coba untuk monitor. Oke, 1 2 3 3 2 1. Kalau monitor dia bisa cek 1 2 3, bassnya 1 2 3 dicoba cek, mid-nya 1 2 3 dicoba. Nah, ini berfungsi ya. Untuk echo-nya 1 2 3 dicoba cek, 1 2 3 cek, 1 2 3 cek. Oke, bisa dikontrol dari soundcard ya. 1 2 3 dicoba. Oke, kalau untuk cek voice-nya, oke, 1 2 3 dicoba cek, 1 2 3. Oke, masih bisa dikendalikan dari soundcard ya. Ini bisa dari soundcardnya ya. 1 2 3 dicoba. Oke, 1 2 3 dicoba. 1 2 3 coba. Oke, 1 2 3 dicoba. Oke, itu suara dari mic soundcard ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cek kontrol dari mixer, apakah berpengaruh atau tidak ya. 1 2 3 coba, 1 2 3 dicoba, 1 2 3 dicoba, 1 2 3 dicoba, 1 2 3 dicoba cek, 1 2 3 dicoba, 1 2 3 dicoba, 1 2 3 dicoba. Ternyata tidak mempengaruhi ya, tidak ngaruh. Berarti untuk mic condenser ini itu tidak berpengaruh dari mixer ya, ataupun dari pengaturan dari suara ini ya, ataupun dari echo ataupun dari mixer ini ya. Tidak bisa dikontrol dari mixer untuk mic condenser ke soundcard ini ya. Jadi tidak bisa, hanya dia berlakunya di soundcardnya saja, karena memang ya dia masuknya ke soundcard. Seperti itu ya perbedaannya. Kita kecil dulu, kita cek lagi. 1 2 3 coba cek, 1 2 3 coba. Nah, suara ini keluar dari speaker dari ampli ke speaker, dan dari suara eksternalnya masuk juga. Jadi mixer ini bisa masuk ke eksternal, bisa masuk ke ampli ya, ke speaker aktif, karena sudah disambungkan ke soundcard. Nah itu, dan ini juga tadi berpengaruh ya. 1 2 3. Nah, itu suara dari speakernya. Nah, kalau kita angkat 1 2 3, nah berarti ini eksternalnya naik suaranya ya, lebih kencang. Dan untuk volumenya di sini 1 2 3 coba tidak berpengaruh. Untuk echo-nya 1 2 3 coba tidak berpengaruh juga. Untuk meja tidak berpengaruh. Jadi untuk mic dinamik dari mixer ini tidak bisa dikontrol oleh soundcard. Hanya saja dia suara dari pengalihan antara speaker dari ampli ke sound, dari ampli ke speaker eksternal. Sebenarnya ini untuk merubah suara eksternal. Kalau kita naikkan kedua-duanya ada suaranya. Kalau kita turunkan hanya di speaker saja ya. Ampli ini yang keluar suaranya. Kalau ini dinaikkan kedua-duanya, suara speakernya dari eksternal ke speaker aktifnya semuanya nyala ya, semuanya kedengaran. Oke, itu untuk cek soundnya ya. Selanjutnya kita akan coba dengarkan suara dari instrumen musiknya ya. Nah, kita coba apakah dia berpengaruh di soundcard, karena ini untuk suara musiknya ada di mixer ya, dan disambungkan ke soundcard. Apakah nanti di soundcard ini akan berpengaruh dengan suara musiknya? Kita coba ya. Hanya berpengaruh sedikit ya. Nah, ini naik, ini berpengaruh, cuman dikit berpengaruhnya. Karena apabila monitor ini diturunkan,
dia hanya mengeluarkan suaranya dari ampli ini ya, dari speaker aktif ini. Tapi kalau kita naikin, beralih antara mic dari speaker ya, dari micnya dari mixer ini ya ke ampli ini ke speaker aktif. Apabila diturunin, dia keluarnya itu dari ampli ini ya, dari speaker hasil mixer ya. Tapi kalau kita naikkan dari speaker eksternal ini, dia akan naik, suaranya akan keluar. Nah, apabila dipulin instrumennya. Nah, kalau kita turunin, hanya mic dari hanya speaker dari mixernya ya yang keluar dari si mixernya, dari speaker mixernya. Tapi kalau dipulin, itu antara speaker dari mixer dengan speaker dari soundcard ini ya, dia akan keluar. Nah, oke, coba kita akan monitornya apakah berpengaruh atau tidak. Oke, berpengaruh ya. Dan berpengaruhnya ini hampir sama ya, sama saja dengan company ini. Karena apa? Ketika pada saat diturunkan monitornya, yang keluar itu hanya dari speaker mic dari speaker dari mixernya ya. Tapi kalau kita naikkan, nah dari suara speaker soundcardnya ini, dari pakai eksternal ini, dia keluar juga. Jadi antara apapun dengan monitor itu sama saja ya untuk fungsinya dan pengaruhnya. Selain ini, accompanied monitor tidak berpengaruh ya. Oke, kita coba dari mixernya sendiri ya, dari mixernya sendiri. Nah, untuk volume ya, dia berpengaruh. Dari efek ya, dia juga berpengaruh. Oke, berpengaruh juga ya, berpengaruh juga. Oke, berpengaruh ya, karena memang dari mixer ini kan kita ambilnya dari MP3 nya itu dari mixer ya. Jadi sekali lagi, buat speaker ya, untuk mixer ini, dari mixernya speaker mixer ya, itu akan berpengaruh dari si mixernya. Sedangkan si soundcardnya ini, dari suara speakernya, dia hanya keluarnya ketika dia di fullin ya. Ketika volume soundcard dari company-nya dinaikin, maka suara dari eksternal ini, dari speaker eksternal ini, dia akan keluar. Dan monitornya juga sama akan keluar ya. Dan apabila diturunin semua, hanya yang berlaku, yang keluar itu dari suara si mixernya untuk speakernya. Silakan teman-teman diaplikasikan ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Pocong Imut ya. Dari mulai pemasangan kabelnya ya, dan ini untuk pemasangannya teman-teman, Pocong Imut ulangi, kalau ini buat line-nya ya, buat live-nya, ini buat instrumen musiknya ya, dan ini buat eksternalnya, untuk speaker eksternal, ini buat handsetnya untuk mengatur, mengontrol ya, ataupun pengganti dari eksternal ini. Jadi ini kedua-duanya dipasang, jadi semuanya berfungsi. Dan ini untuk speaker kondensernya. Dan untuk kabel ini ya, ini kabel speaker ya, yang disambungkan ke ampli, ke speaker ya, melalui mixer ya. Dan dari mixer di sini ada head out-nya, itu disambungkan ke soundcard ya, ke instrumen ya, ke instrumen masuknya ke sini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Pocong sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.